Warta Lisan Minggu 14 Februari 2021. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu dalam kebaktian hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adapun Warta Lisan hari ini adalah Kebaktian Rabu Abu 17 Februari 2021. Hari Rabu Abu mengawali masa Prapaskah, dihitung 40 hari sebelum Paskah. Perhitungan ini tidak termasuk hari Minggu, karena dalam tradisi Kristen hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, pemeriksaan batin dan berpantang guna mempersiapkan diri untuk kebangkitan Kristus dan penebusan dosa kita. Inilah titik awal bagi kita untuk mengingat dan merenungkan 40 hari perjalanan Tuhan hingga berujung pada kebangkitannya. Sebagai tanda perkabungan dalam kebiasaan bangsa Israel, abu dibubuhkan di dahi. Pada masa kini, sangatlah tepat apabila umat Kristiani memulai masa Prapaskah ini dengan refleksi yang mendalam, menguji diri sendiri untuk mengarahkan kehidupan spiritualnya. Pada tahun ini, Rabu Abu jatuh pada tanggal 17 Februari 2021 yang akan datang. Marilah kita mengikuti kebaktian Rabu Abu pada pukul 19 secara daring. Pelayanan secara online. Meskipun kita belum dapat datang ke gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti berbagai pelayanan gerejawi secara online, yaitu katekisasi, bina pranika, persekutuan wilayah, persekutuan doa komisi dewasa, pemahaman Alkitab, dan persekutuan doa pagi. Kelas katekisasi khusus untuk simpatisan dari gereja Katolik dan gereja yang tidak seasas akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 2 April 2021. Kelas bina pranika secara online akan diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 20 dan 27 Februari 2021 oleh Klasis Cirebon. Warga jemaat dapat mengetahui informasi lengkap, jadwal dan alamat tautannya di Warta Persekutuan yang dapat dibaca di apps GKI Gunsa yang dapat diunduh di handphone kita. Marilah kita terus menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita melalui persekutuan dengan saudara-saudara kita lewat pelayanan online di atas. Informasi pelayanan. Setelah kebaktian ini, Majelis Jemaat akan menayangkan informasi tentang pelayanan gereja kita selama masa pandemi ini, sehingga warga jemaat dapat mendoakan dan mendukung pendanaannya. Demikianlah Warta Lisan hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki kebaktian Minggu Transfigurasi pada hari ini dengan iman yang tertuju pada Tuhan, Sang Pribadi yang begitu mulia dan berkuasa. Ia yang menjadi terang atas kehidupan, Ia pula yang terus membimbing kita melewati jalan yang berliku. Marilah kita bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dengan segenap hati. Nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatmu kekal selamanya.
umatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda, di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar kekal kuasanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Transfigurasi pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita merayakan Minggu Transfigurasi, di mana Yesus dimuliakan di atas gunung dan berubah rupa, sehingga wajahnya bercahaya dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Di dalam tradisi Protestan, Minggu Transfigurasi dirayakan pada minggu sebelum hari Rabu Abu. Hari ini kita akan diajak untuk memaknai peristiwa transfigurasi dalam terang iman kepada Kristus. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Umat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati, meminta agar Tuhan senantiasa menjamah hidup kita
dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ketika banyak orang bertanya mengenai siapa Tuhan di dalam hidup kami, ampuni kami ya Allah yang sering kali ragu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ketika mereka bertanya, tetapi kami tidak menjawab, bahkan ragu untuk menjawabnya. Ampuni kami yang tidak sering dan juga tidak tekun untuk mempersaksikan kasih Kristus kepada banyak orang yang sesungguhnya memerlukan kasih-Mu. Ampuni kami jika Engkau mendapati bahwa diri kami ternyata terlalu egois. Kami terlalu cemar. Tuhan, inilah kami dengan segala apa yang ada pada kami, bahkan dengan keberdosaan kami. Kami memohon kiranya Tuhan berbelas kasih atas kami, dan Tuhan bersedia untuk memulihkan kehidupan kami kembali, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang Tuhan pulihkan. Ini kami ya Allah yang siap untuk menerima anugerah pengampunan daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyesal, dan bersedia untuk hidup di dalam pertobatan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku terbeban dan dosaku berat. Berilah ya Tuhan jaga diriku. Berilah ya Tuhan jaga diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak membimbingku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Berilah ya Tuhan pimpin anakku. Berilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menyesal dan bersedia hidup di dalam pertobatan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya
punya iman sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Silakan duduk. Saya mengajak kita untuk meneduhkan hati di hadapan Tuhan, sekaligus juga memohon pertolongan Roh Kudus, supaya setiap kali pemberitaan firman Tuhan itu diberitakan, pada waktu itu jugalah kita diubahkan oleh kebenaran dan kuasa serta cinta dari Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, inilah kami yang siap untuk Tuhan bentuk sekali lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami yang tidak sempurna ini sungguh rindu agar Tuhan kembali menopang hidup kami, meluruskan jalan kami, dan pada akhirnya melegakan batin kami, supaya setiap kali berhadapan dengan pergumulan hidup, pada waktu itu jugalah kami tidak pernah menyerah, tetapi kami sungguh percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, yang juga akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi kami. Kami terima kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mencintai kami. Dan saat ini sebagai respon atas cinta kasih Kristus yang sungguh ada di dalam diri kami menyediakan diri untuk Tuhan bentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Allah untuk tunduk sekaligus taat. Ajari kami untuk membuka hati kami sekaligus berkomitmen untuk mengambil jalan hidup yang baru, yang telah diperbarui oleh kuasa dan kebenaran-Mu saja. Berbicaralah sebab kami sungguh ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa berpengharapan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian Injil dari Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-2 sampai dengan yang ke-9. Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-2 sampai dengan yang ke-9, demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu.
Semoga setiap kita dalam keadaan baik dan tetap dalam pengharapan, sekalipun situasi dunia dan juga bangsa kita belum beralih. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan hari ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang. Banyak orang yang kemudian akan membagikan bentuk-bentuk kasih sayang kepada kerabat, teman, pacar, atau apapun itu. Ya, tapi dalam penghayatan iman Kristen kita menghayati bahwa setiap hari yang Tuhan anugerahkan adalah kesempatan untuk menyatakan cinta kita kepada sesama kita. Oleh karena itu sebagai umat Kristen, every day is Valentine's Day gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga bagi Bapak Ibu yang memperingati Imlek, beberapa hari yang lalu saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Sinen kuala gongsi facai wan si rui senti ciankang. Udah gitu aja. Soalnya kalau diterusin wopu cetau gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Minggu Transfigurasi. Kalau ditanya kepada Bapak Ibu apa sih itu Minggu Transfigurasi? Minggu yang seringkali ke-skip gitu ya. Tiba-tiba udah rabu-abu aja. Tiba-tiba warna liturginya udah ganti jadi ungu. Minggu yang seringkali dilewatkan begitu aja dan orang gak pernah ngerti apa itu Minggu Transfigurasi. Dengar aja kayaknya kayak baru pernah dengar gitu ya. Kayaknya pernah dengar tapi gak tahu apa itu juga ya. Nah, Bapak Ibu pernah dengar istilah Transjakarta, Transmedia, Trans TV, transplantasi, dan trans yang lainnya. Nah, hari ini ada trans juga, transfigurasi. Berasal dari kata trans yang berarti perubahan dan figura yang berarti wujud. Jadi kalau digabungkan adalah perubahan wujud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kalau Anda adalah generasi Z atau mungkin bukan generasi Z tapi demen banget Harry Potter, mungkin barangkali kita akan melihat salah satu scene di mana transfigurasi itu terjadi gitu ya. Boleh nonton ini nih, salah satu scene transfiguration. Right. Now, today we will be transforming animals into water goblets. Like so. 1, 2, 3. Ferraverto. Now it's your turn. Well, who would like to go first? Mr. Weasley. 1, 2, 3. Ferraverto. Ferraverto. That wand needs replacing, Mr. Weasley. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jadi orang yang takjub, heboh, bengong sekaligus kita akan mengatakan wow. Nah, pada waktu itu murid-murid juga punya ekspresi yang sama dengan kita. Ketika kita melihat hal yang gak biasa terjadi. Murid-murid pada waktu itu juga mengatakan, wow, dahsyat banget. Sungguh terpesona. Sebab bagaimana tidak, Yesus, guru mereka, yang mereka sembah, mereka ikuti ajarannya dalam sehari-hari, tiba-tiba wajahnya berubah. Lalu pakaiannya berkilau. Bukan cuman itu saja yang mereka lihat. Mereka juga melihat ada Musa, ada Elia, ada nabi-nabi besar pada waktu itu yang bercakap dengan Yesus. Apa ini? Bapak Ibu, bukan hanya itu ternyata. Ada awan yang menaungi wilayah tersebut. Awan pada waktu itu memang dihayati sebagai salah satu tanda kehadiran Allah dalam hidup manusia. Dan lihat, di tengah-tengah ada awan yang mengelilingi mereka, lalu kemudian ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ini yang dinamakan transfigurasi. Sebuah perubahan wajah, perubahan dalam diri Yesus yang mengagumkan banyak orang. Tapi pertanyaannya adalah, lalu apa maknanya? Yang pertama, ketika kita memasuki Minggu Transfigurasi sebelum nanti kita memasuki Rabu Abu, maka transfigurasi mengkonfirmasi identitas Yesus sebagai anak Allah. Lihat kembali, cermati lagi suara yang pada waktu itu datang. Maka datanglah awan menaungi mereka, dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Menjadi sebuah penegasan kembali, konfirmasi lagi bahwa dia benar adalah anak Allah. Dan dia patut didengar oleh banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita sudah ditegaskan bahwa kita tidak salah menyembah pribadi. Kita tidak salah menyembah Yesus sebagai pribadi yang kita sanjung. Lalu apakah masih ada keraguan dalam diri kita? Bahkan ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, kita masih merasa ragu. Kita masih merasa enggan untuk menyembah Tuhan. Kita masih malas-malesan untuk datang kepada Tuhan dalam setiap hari yang kita jalani. Buat berdoa saja kita enggak mau bahkan. Masih kurangkah pernyataan Allah ini? Pernyataan Allah yang kembali menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan bahkan ia meminta supaya kita mendengarkan dia. Masih kurang. Semoga melalui Minggu Transfigurasi ini tidak ada lagi keraguan dalam diri kita. Yang ada justru setiap kita makin mantap untuk melangkah di jalurnya Tuhan. Apapun konsekuensi yang memang harus kita tanggung. Bapak Ibu, tidak ada konsekuensi yang tidak akan kita tanggung gitu ya. Setiap kali kita mengambil sebuah keputusan, setiap kali itu juga berdampingan dengan keputusan itu kita harus menanggung konsekuensi yang ada. Dan termasuk ketika kita memutuskan kita menjadi pengikut Kristus, maka pada waktu itu jugalah kita dimampukan juga untuk menanggung setiap konsekuensi yang ada. Oleh karena itu melangkahlah terus, jangan ragu. Sebab kita tahu bahwa pribadi yang kita sembah adalah sungguh-sungguh anak Allah yang kuasanya tidak tertandingi. Dan sudah selayaknya dan sepantasnya kita hanya mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Lalu apa makna transfigurasi berikutnya? Yang kedua, transfigurasi mengajarkan bahwa penderitaan dan kehinaan yang dilalui dan dialami oleh Yesus tidak meniadakan kemuliaannya. Bapak Ibu, pada waktu itu konsep Mesias menjadi sebuah konsep yang masih blunder gitu ya. Ada orang-orang yang merasa bahwa kalau yang namanya Mesias itu ya raja yang gak boleh menderita. Kalau perang ya selalu harus menang, itu raja, itu Mesias. Tetapi melalui sebuah peristiwa transfigurasi, kita hendak diajarkan dan kembali diingatkan bahwa sekalipun Yesus harus melalui jalan derita yang nanti kemudian kita akan peringati melalui proses Rabu Abu sampai dengan Paskah, sekalipun ia harus dihina, sekalipun ia harus menderita, tetapi ia tetap mulia. Jalan derita yang ia lalui tidak pernah meniadakan kemuliaannya. Ini sangat berbeda dengan pribadi-pribadi yang seringkali mengagumkan hati kita. Kalau manusia, mungkin ada seseorang yang kita kagumi. Ketika dia menderita, ketika dia jatuh, ketika dia habis-habisan, ketika dia bangkrut, mungkin semua orang akan berkata, udah deh habis, titik, selesai. Tapi kalau Yesus enggak. Betul dia menderita, tetapi tidak habis sampai di situ. Betul dia dihina, tetapi tidak berhenti sampai di situ.
Jadi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali menjalani hidup dengan antusias, dengan semangat dan kegairahan yang luar biasa. Sebab kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam diri Yesus pribadi yang kita sembah, Ia tetap pribadi yang mulia. Ia adalah pribadi yang pantas untuk diagungkan oleh banyak orang. Dan yang ketiga, apa makna transfigurasi yang kita rayakan hari ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, transfigurasi ternyata mendorong kita untuk terus berkarya, melanjutkan hidup, menjadi banyak berkat, dan terus melakukan sesuatu yang baik bagi banyak orang di sekeliling kita. Lihat apa yang terjadi kepada Petrus. Ketika dia melihat bahwa ada sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang menakjubkan bagi dirinya, apa respon dia? Saya diriin 3 kemah ya. Kemah itu mau bilang bahwa ayo di sini, jangan kemana-mana, di sini terus saya pengen situasi ini jangan berlalu dari hadapan saya. Posisinya udah enak, udah nyaman, dan Petrus seolah-olah tidak mau bahwa ini semua akan hilang daripada hadapannya. Jadi Petrus mau bilang, Tuhan tetap di sini. Dan kami juga ingin tetap menikmati yang mengkilat-mengkilat itu loh. Kami juga pengen menikmati apa yang mempesona di mata kami. Kalau bisa situasi ini jangan berlalu dari hadapan kami, terus aja begini. Wah, enak ya. Dan kadang-kadang kita juga kayak gitu ya. Kalau kita sedang nyaman, sedang baik, kita minta sama Tuhan. Tuhan kalau bisa begini terus gitu ya. Berkatnya ngocor terus. Kalau bisa nih, Tuhan saya berada di situasi yang sangat nyaman. Ya gak apa-apa, doa minta supaya kita berada dalam situasi yang baik. Memang itu semua harapan kita, tapi seharusnya kita tidak hanya berhenti pada titik itu. Ingat ternyata permintaan Petrus ini tidak dikabulkan. Mengapa? Sebab Yesus ingin agar murid-muridnya kembali turun gunung, melayani, melanjutkan karya, bahkan berada di dalam setiap jalan yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, sekalipun kita terpesona, terkagum dengan peristiwa transfigurasi, di mana Yesus berubah, tetapi ingat bahwa dalam keterkaguman kita dan dalam keterpesonaan kita ada tugas yang harus tetap kita kerjakan. Boleh saja meminta bahwa Tuhan berikanlah kepada saya situasi yang baik, aman dan nyaman. Tetapi di samping itu kita pun juga harus mengingat bahwa ternyata hidup bukan hanya soal situasi yang nyaman, tetapi hidup juga soal bagaimana kita berjuang melewati setiap bagian-bagian dari hidup yang barangkali tidak nyaman. Dan hidup juga mengajarkan agar kita tetap berkarya, melayani, bekerja, dan berbuat apa yang baik di hadapan Tuhan, sekalipun situasinya tidak baik. Permintaan Petrus pada waktu itu tidak dikabulkan. Sebab Tuhan ingin agar murid-muridnya melanjutkan karya. Dan bukan hanya duduk diam menikmati keterkagumannya. Yesus ingin agar murid-muridnya melanjutkan apa yang menjadi bagiannya. Dan bukan hanya menikmati keterpesonaannya terhadap peristiwa transfigurasi pada waktu itu. Dan di dalam rangkaian Minggu Transfigurasi ini saya hendak menutup perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah kalimat. Listen to Jesus and follow him. That's the message of the transfiguration. Apa sih makna dari semuanya ini? Dari ketiga poin yang tadi saya sudah berikan kepada Bapak Ibu. Kita diminta untuk mendengar kembali suara Tuhan. Dan menjadi follower-follower yang setia. Kita diminta untuk meneduhkan diri kembali dari segala kebisingan dunia dan kembali mendengarkan suara Tuhan dan berkomitmen kembali untuk mengikut Kristus.
Itulah sebenarnya makna dari transfigurasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat menghayati Minggu Transfigurasi ini dan sekaligus juga mempersiapkan diri kita melalui rangkaian Rabu Abu sampai dengan Paskah yang akan kita jalani. Kristus menolong setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena segala perbuatanmu sungguh mengherankan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau begitu mulia, mempesona hidup kami, mengagumkan, dan bahkan segala perbuatanmu adalah perbuatan yang ajaib. Tuhan, saat ini kami menyatukan hati, bersatu berdoa bagi bangsa kami. Keprihatinan demi keprihatinan ada di hadapan kami. Tuhan, sebagai bangsa, kami sungguh merasa bahwa diri kami terlalu rapuh. Kami mohon ya Allah, bersamalah dengan kami, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, sehingga kami mampu melalui semua peristiwa ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Engkau yang memberikan pada mereka hikmat, kesehatan, dan juga kebijaksanaan, sehingga mereka tetap dapat menjalankan apa yang ditugaskan dengan sangat baik, tentu dengan pertolongan dan kekuatan daripadamu saja. Saat ini kami juga hendak berdoa bagi gereja Tuhan GKI Gunung Sahari. Kami bersyukur Tuhan masih menghimpunkan kami dalam perjumpaan-perjumpaan secara virtual. Sekalipun virtual, biarlah kami tetap dapat memaknainya dengan baik, menghayatinya dengan baik. Sebab kami sangat percaya bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau menjumpai kami, Engkau melawat kami, Engkau juga yang menopang kami. Berkati semua yang sedang kami kerjakan sebagai gereja. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mampu mengerjakan setiap tugas dan panggilan kami dengan baik. Semua program pelayanan yang masih bisa kami kerjakan, Tuhanlah yang menaruh berkat atas kami, yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan, saat ini kami juga hendak berdoa bagi panitia Paskah. Berikanlah kepada mereka kesatuan hati, berikanlah kepada mereka kemampuan untuk terus mengandalkan Tuhan. Berikanlah kepada mereka ketegaran hati yang terus harus melayani di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Jagai mereka ya Allah, tolonglah mereka supaya mereka tetap mampu melakukan pelayanan ini dengan kewaspadaan, dengan hati yang tenang, dan dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Untuk setiap aksi kasih yang akan juga diselenggarakan, kiranya bagian ini juga dapat kami lakukan dengan baik. Banyak jemaat Tuhan yang sungguh rindu untuk mendukungnya, hingga pada akhirnya kasih Tuhan dirasakan
bagi banyak orang. Saat ini kami juga hendak berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, kami memohon, kiranya Tuhan memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi, kondisi yang kurang baik. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan tepat pada waktu yang Tuhan perkenan. Saat ini ya Allah, kami juga hendak berdoa bagi setiap kami yang harus tetap bekerja, yang harus tetap keluar rumah. Bukan karena kemauan kami, tetapi karena hidup harus terus berjalan. Kami mohon kiranya Engkau melindungi kami, Engkau menjaga dan Engkau menopang kami. Engkau mengingatkan kami agar kami selalu waspada, hingga pada akhirnya apa yang sedang kami karyakan, apa yang sedang kami kerjakan, itu juga berbuahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa syukur kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang kami sembah, yang menakjubkan, dan yang mengasihi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari menaikkan syukur kita kepada Dia, Sang Pribadi yang penuh kuasa. Pada saat ini kita akan menyerahkan persembahan bagi Tuhan sambil mengingat firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala cinta dan berkat, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Bersyukur sebab janji-Mu senantiasa menyegarkan jiwa kami dan membawa kami dalam pengharapan yang sejati. Saat ini kami hendak memberikan sebagian dari apa yang ada pada kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan yang berasal dari ketulusan hati ini. Berikanlah juga hikmat kepada setiap orang yang Engkau percaya dalam mengelolanya, sehingga pada akhirnya semuanya mendatangkan berkat bagi banyak orang. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan senantiasa berpengharapan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari melanjutkan karya dan kehidupan kita dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Sebab Ia yang menyertai hidup kita, Ia juga yang akan mengubahkan hidup kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku.
Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We satisfy